Terhitung baru seumur jagung menjadi pemimpin Hamas, Yahya Sinwar terbunuh dalam serangan Israel Rabu 16 Oktober 2024. Ketidaksengajaannya bertemu dengan tentara Israel yang sedang berpatroli membuat nyawa Sinwar melayang. Di balik itu, Israel sendiri awalnya mengaku tak tahu kalau pria yang duduk dengan wajah tertutup syal sambil terduduk di puing-puing bangunan ini adalah Yahya Sinwar. Bagaimana akhirnya Israel bisa memastikan kalau Yahya Sinwar telah terbunuh? Bersama saya Anggi Puspariana, jurnalis Kompas.com. Jadi gini ceritanya. Sebelum berangkat ke kejadiannya, kita akan bedah dulu sosok Yahya Sinwar. Sinwar lahir pada 29 Oktober 1962 di kamp pengungsian Khan Yunis. Sinwar terlahir sebagai seorang pengungsi usai keluarganya terusir dari Askelon kala terjadi Nakba di tahun 1948. Peristiwa Nakba merujuk pada pengusiran massal warga Palestina di tahun 1948 selama pembentukan negara Israel. Selama Nakba 1948 ini, pasukan Zionis mengusir sedikitnya 750.000 warga Palestina dari rumah dan tanah mereka, serta merebut 78% wilayah Palestina yang bersejarah. Bibit-bibit perlawanan Sinwar pun sudah muncul sejak ia masih muda. Sinwar muda kerap bersuara keras soal kondisi para pengungsi Gaza. Karena itulah, semasa kuliah, Sinwar terlibat dalam banyak kegiatan yang menentang Israel. Bahkan, sejak menjadi mahasiswa, ia sudah keluar masuk penjara Israel karena aksinya melawan Israel. Sinwar menghabiskan 22 tahun hidupnya di penjara Israel sebelum akhirnya dibebaskan di tahun 2011 dalam pertukaran tahanan. Setelah dibebaskan di tahun 2011, Sinwar berpartisipasi dalam pemilihan internal Hamas di tahun berikutnya. Sinwar kemudian memenangkan kursi di Biro Politik dan bertanggung jawab mengawasi sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam hingga akhirnya di Juli 2024, Sinwar dipilih sebagai pemimpin Hamas menggantikan Ismail Haniyeh yang tewas terbunuh dalam serangan Israel di Teheran, Iran. Sejak serangan Hamas ke Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan membuat 250 orang lainnya menjadi sandera, Yahya Sinwar menjadi salah satu sosok Hamas yang paling diburu Israel. Israel menuding Yahya Sinwar lah dalang di balik serangan 7 Oktober itu. Dalam perburuannya pun, Israel telah mengerahkan semua sumber daya. Israel bahkan melibatkan tim petugas intelijen, unit operasi khusus, insinyur militer, pakar pengawasan, hingga bantuan dari Amerika Serikat. Januari lalu misalnya, para pejabat Israel dan Amerika Serikat mengira bahwa mereka sudah menemukan titik terang dalam perburuan Sinwar. Pasukan komando Israel pun menggerebek sebuah kompleks terowongan yang rumit di jalur Gaza Selatan pada 31 Januari 2024. Namun saat itu Sinwar telah meninggalkan bunker yang berada di bawah kota Khan Yunis itu beberapa hari sebelum tentara Israel tiba. Sampai akhirnya di hari Rabu sore 16 Oktober 2024 antara pukul 14.00 atau 15.00 sore, sebuah unit dari Brigade Bislamach 828 Israel sedang melakukan patroli di lingkungan Tal As-Sultan di Rafah. Menurut laporan, pasukan tersebut semula mendeteksi 3 orang bersenjata dan langsung melancarkan tembakan. Pasukan Israel lantas menggunakan pesawat tanpa awak untuk membantu mereka mendeteksi pergerakan di dalam gedung. Rekaman drone Israel pun kemudian memperlihatkan Sinwar duduk dengan tubuh dipenuhi debu bangunan
dan menggunakan syal untuk menutupi wajahnya. Sendirian, Sinwar melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan walau hanya dengan sebilah kayu. Hingga akhirnya ia terbunuh akibat tembakan ke kepalanya. Di sisi lain, tentara Israel masih belum mengetahui bahwa jasad di balik pria bersorban itu adalah Yahya Sinwar. Bahkan mereka langsung meninggalkan lokasi tersebut dan baru kembali memeriksa 3 jenazah pada Kamis pagi. Dan saat itulah salah satu jenazah sangat mirip dengan Yahya Sinwar, orang yang sangat dicari-cari Israel. Saat ditemukan, jasad tersebut semula dibiarkan lantaran para tentara Israel khawatir ada jebakan. Namun, Israel sempat mengambil sebagian dari jari Sinwar untuk dikirim ke Israel untuk diperiksa sidik jarinya. Jenazah Sinwar lalu dievakuasi dan dibawa ke Israel pada hari itu juga, setelah kawasan tersebut dinyatakan aman. Jasad Sinwar pun akhirnya dibawa ke sebuah laboratorium di Israel untuk mengonfirmasi kecocokan dengan catatan gigi dan sidik jarinya yang diambil selama masa pembenjaraannya. 2 metode inilah yang menghasilkan kesimpulan yang sama hingga Israel bisa memastikan Yahya Sinwar terbunuh di Rafah, Gaza Selatan. רופאי השיניים המתנדבים של משטרת ישראל בעצם מקבלים מהשטח תמונות של השיניים שלו ומשווים לנתונים קודמים שיש לנו ומוודאים כך זיהוי חד דרכי של יחיא סינואר. במקביל למכון לרפואה משפטית מגיעות דגימות של הגופה, אנחנו נוטלים טביעות אצבע ומשווים למאגרי משטרת ישראל. המכון לרפואה משפטית מפיק פרופיל DNA, מעביר למאגר משטרת ישראל למאגר DNA. בשני המקרים אנחנו מוצאים התאמה ליחיא סינואר. Kepergian Yahya Sinwar menimbulkan tanda tanya, kemana arah Hamas akan melangkah. Sebagai negara yang mendukung kelompok perlawanan di Gaza tersebut, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dengan tegas menyatakan Hamas masih hidup dan akan tetap bertahan meski Sinwar telah tiada. Iran juga memandang tewasnya Sinwar akan menjadi bahan bakar semangat perlawanan di wilayah tersebut. Perwakilan Iran di PBB juga menilai Sinwar akan menjadi model bagi kaum muda dan anak-anak untuk melanjutkan perjuangannya membebaskan tanah Palestina. Sementara itu, seorang pejabat senior Hamas bilang mereka tak bisa dilenyapkan, bahkan dengan kematian para pemimpinnya. Hamas juga mengirim peringatan kalau tewasnya Sinwar tak akan membuat mereka melunak untuk membebaskan para sandera. Hamas bersikukuh baru akan melepas sandera bila militer Israel menarik diri secara penuh dari Gaza. نقول للمتباكين على أسرى الاحتلال لدى المقاومة إن هؤلاء الأسرى لن يعودوا لكم إلا بوقف العدوان على شعبنا في غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال وإننا ماضون في نهج حماس وروح طوفان الأقصى. Bagi Hamas, pembunuhan Yahya Sinwar meninggalkan kekosongan kepemimpinan. Tak cuma itu, kematian Yahya Sinwar juga memperpanjang daftar petinggi Hamas yang terbunuh oleh Israel di tahun 2024. Sebelum Yahya Sinwar, Hamas telah kehilangan sejumlah figur pentingnya, mulai dari Muhammad Deif, Saleh Al-Aruri hingga Ismail Haniyeh. Jadi inilah akhir ceritanya, sampai jumpa di cerita selanjutnya.